Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Rahmat Syah di channel ini. Kita di podcast ini Speak Up Your Idea. Dan malam ini alhamdulillah ada yang mau berbagi ide, sahabat saya, guru saya, teman diskusi, teman ngobrol, teman jahil. Dengan Mas Adi Prasetyo Purnomo. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, aduh Guru Unda, senang banget nih diundang di podcastnya Speak Up Your Idea. Ini suatu kehormatan ya buat saya, dan nggak nyangka sih tadi waktu dapat undangan via WhatsApp tuh kayak, ini beneran gak sih nih Om Rahmat nih, buat saya tuh kayak Deddy Corbuzier-nya gitu. Secara udah mirip ya. Secara Kepala tampilan kepalanya sudah, saya kepalanya nggak ngomong, sudah. saya nggak ngomong. Tapi ya subhanallah banget, ini saya ngedukung banget, bahkan di sini jadi tempat saya untuk mencurahkan apa yang ada dalam isi di kepala, dan sambutan banget nih yang luar biasa nih dari Om Rahmat, karena mau mendengarkan dari saya yang masih newbie itu luar biasa sekali. Oke Saya Om, makasih Om. saya mengucapkan terima kasih banyak loh, artinya adalah berkenan kita untuk sharing. Yang jelas adalah saya punya punya keyakinan bikin atas nama podcast ini adalah dan idea, hanya berharap betul ini mudah-mudahan menjadi jejak digital amal soleh lah. Harapannya ke Amin, sana amin. ya. Jadi Amin, amin, Om, amin. yang kita bagikan sesuatu insya Allah yang memang kita care, suatu hal yang kita anggap itu penting bagi diri kita, mudah-mudahan itu menjadi penting bagi orang lain. Mas, Amin ya Allah. di Facebook kan sering lihat posting-posting dan sempat ada bahas tentang otak, tentang brain gitu. Yang jelas Hmm. saya tahu Mas Adi nggak jualan otak-otak gitu kan. Udah ada yang kompetensi Om. Kalau saya yang jual otak-otak nggak laku Om, nggak enak. Sambal kacangnya nggak enak pasti. Sama katanya nggak enak gitu ya. Tapi kan di sana sempat ada terbahas ada 3 dimensi otak ataupun disebut Ya Om, dengan multi brain ya. Jadi ya multi brand. multi brain itu sebenarnya gimana sih? Jadi karena yang kita kenal selama ini kan hanya otak di kepala ya. Otak di kepala bahwasanya mundur lagi sejenak, kenapa disebut otak? Karena otak itu punya sebuah otoritas, dia independen, dia kerjanya nggak bisa dipengaruhi sama siapapun, bahkan diri kita pun nggak bisa memerintahkan terhadap kinerja dari otak itu. Nah akhirnya kita kenali lagi, ternyata ada organ-organ lain gitu loh. Ada organ lain yang kerjanya mirip otak. Bahkan organ itu punya spesifikasi fungsi tertentu gitu. Dan pada akhirnya saling berintegrasi menjadi tubuh kita, dan itu yang membentuk kita, menselaraskan kita, dan akhirnya kita bisa mewujudkan lah yang disebut dengan tubuh kita sehat secara mental dari sinergi 3 otak itu. Oh, Gitu dulu ya Om ya. yang berarti yang lain pun disebut juga sebagai penyebutan otak juga dia atau apa? Ya, karena pertama Prof Andrew itu menemukan ternyata ada otak lain selain di kepala itu, yaitu heart brain. Kalau di kepala itu dipersarafi kurang lebih 500 juta ya, 500 juta sel saraf, dan itu punya kinerjanya, dia susunan pusat saraf. Artinya tangan kita bergerak, mulut kita mimik muka, itu diperintahkan oleh otak yang ada di kepala. Makanya dia butuh kurang lebih 500 juta sel saraf. Nah, Prof. Andrew ini dia meneliti ada juga yang fungsinya sama dengan otak. Dia punya kerja sendiri, bahkan dia punya dimensi spesifik untuk kerjanya itu sendiri, yaitu otak jantung. Dipersarafinya hanya 40.000 Om. Oh, lebih Nah, sedikit ya? lebih sedikit Om. Terus Dr. Michael, ahli biologi, dia juga, dia bukan ahli biologi, dia dokter saraf juga, dia menemukan ada otak lain, yaitu di usus, yang disebut gut brain. Itu dipersarafi kurang lebih 500 juta sel saraf. Nah, Hampir. mengapa tadi saya sebutkan itu adalah otak? Mereka punya otoritas dan otonomi, independen kerjanya Om. Itu jantung kerjanya sendiri, usus kerjanya sendiri. Mengapa? Kita bisa lihat ya. Bisa nggak kita perintahkan jantung kita berdetak? Ya nggak bisa, suka-suka dia tuh. Suka-suka dia kan. Makanya buat teman-teman cewek ya, jangan mau digombalin.
Kalau ada yang bilang, ketika melihat wajahmu jantungku berhenti berdetak, bohong. Gitu ya Om ya. Oh, berarti dia sedang mengatakan ketika melihat wajahmu aku sedang melihat malaikat Israel gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Bisa Om, bisa Om. Terus kalau misalnya lagi nih, kalau misalnya usus kita bisa perintahkan ya. Yang pengen langsing, nanti tinggal perintah. Usus, nih gue pengen ngemil banyak ya, tapi tolong dong jangan dicerna. Gak bisa kan? Mhm, mhm. Jadi semua yang masuk udah pasti semua akan dilakukan kinerjanya sesuai dengan perintahnya. Nah ternyata walaupun di persarafinya sedikit hanya 40.000, tapi Repa- ternyata Sorry, reparasi itu apa sih tadi apa? istilahnya? Apa? Dipersyaraf. Oh, di Persarafi. Oke. Ya, Next, next. dipersyarafi artinya ada sarafnya atau di saraf di apa ya? Pokoknya di jantung itu ada saraf. Dipersyarafi artinya saraf itu berfungsi sebagai sel saraf Mhm. yang parasimpatis Om. Tapi ini saling terintegrasi. Dia punya satu jaringan sel saraf yang saling menghubungkan antara 3 otak itu, yaitu nervus vagus kalau bahasa kedokterannya. Itu yang Nervous saling vagus. berkaitan. Kenapa? Kalau jantungnya bermasalah, otak juga akan bermasalah. Ada tekanan intrakranial namanya. Jadi jantung menstimulus otak dan akhirnya ada yang mual, ada muntah, bahkan ada yang langsung kejang-kejang kalau hipertensi, seperti itu. Terus kalau ususnya bermasalah, biasanya jantungnya juga berdegup, keluar keringat, tekanan darahnya naik. Artinya memang ada penghubung antara 3 otak ini. Walaupun 3 otak ini punya independensi dalam melakukan tugasnya, dalam melakukan fungsinya. Nah, walaupun di persarafinya nggak sebanyak otak di kepala ataupun otak di usus, tapi yang punya andil penting untuk karakter manusia itu ternyata ada di jantung, Om. Delay, Om. Halo? Dari penjelasan barusan aku malah justru muncul pertanyaan Mas sebelum kita bahas ketiga-tiganya nanti ya. Siap, siap. Bagaimana jika orang-orang yang punya bawaan, dia ada beberapa orang mungkin jantungnya, mungkin ususnya. Kalau yang brain bermasalah kan selama ini kan kita melihat otak yang bermasalah Mhm, ada kejadian. Karena ini kita bahas tiga tadi, mhm. itu jadi berdampak juga atau enggak? Pastinya berdampak, Om. Karena contoh ya, ada beberapa sindrom, saya nggak nyebutin penyakit, jadi ada beberapa sindrom gejala. Misalnya dia bermasalah di usus. Hmm. Otomatis secara perilaku juga akan bermasalah kan. Misalnya yang dia, contoh gini dong, kita lagi mimpin rapat atau meeting atau training, tiba-tiba perut kita mules, apa yang terjadi pada otak? Blank. Hmm. Apa yang mau kita sampaikan bingung kan? Hmm. Mau nggak mau otomatis kita akan mencari di mana kamar kecil terdekat. Hmm. Itu aja. Jantung apa lagi? Deg-degan dong. Karena nih posisinya lagi suasana nggak nyaman nih. Kenapa usus nggak bisa diajak kerjasama? Tapi dia ngasih stimulus rangsangan untuk hello, ini ada yang ingin segera dikeluarkan. Nah gitu. Bahkan kalau di psikologi itu tahap tumbuh kembang anak, fase oral, fase anal itu sangat sangat berpengaruh banget kepada kesehatan mental, bahkan kesehatan pikirannya dia. Kalau di seusia ini dia belum melewati fase makan dengan benar atau buang air dia dengan tepat, misal seperti itu akan berpengaruh di mentalnya di kemudian harinya. Seperti itu, Om. Hmm. Iya. Berarti aku yang tertarik adalah karena kalau kita yang belajar dengan brain kan ada bentuk salah satu di sana selain daripada saraf adalah bentuk di dalamnya itu kan berupa indrawi gitu Betul, dan terjadi sehingga ada bahasa di sana betul. bahasa dalam indrawi dan di jantung dan juga gut spot apa God gut brain, ya gut brain tadi itu sendiri terjadi gimana? hal yang sama atau beda? Oke, jadi analoginya gini Om, kalau yang di head brain, itu kita selalu pakai buat melogikakan. Melogikakan apa yang kita rekam,
Ya, apa yang kita rekam lewat fakok kita, Mhm. visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatori. Mhm mhm. Kita rekam semua itu di mana? Di headbrain. Mhm. Nah, dari hasil rekaman itu terjadi perasaan kan. Nah, perasaan itu letaknya di heartbrain. Mhm. Nah, heartbrain itu sendiri kan bahasa yang pemaknaan, intuisi, feeling, bahkan hubungan batin antara ibu dan anak itu terletak di heartbrain. Dan yang Mhm. gut brain ini perilaku Om, nyalinya. Nyalinya seseorang untuk bergerak itu dari gut brain. Makanya kalau kita berkaca atau melihat sejarah dari Rasulullah, yang dibersihkan kan bukan otak Om, Mhm. tapi heart brain. Oh. Nah itu yang saya bilang tadi, walaupun dipersaraf hanya 40.000, tapi itu punya dampak terhadap karakter mental, terbentuknya perilaku orang tersebut. Gitu. Berarti dari penjelasan inilah kalau di bagian otak selama ini ada pembagian terhadap reptil, kan reptil itu bagian salah satunya kan berhubungan dengan fisik kalau tadi. Yes, Itu kan larinya kan kemudian di ke gut brain. ya kalau ini berarti adalah gut brain lah gambarannya gitu ya. Iya, di reptil itu ada nervus vagus itu Om. Nervus vagus itu yang ngumbungin ke Ke usus. usus tadinya ya. Yes. Oke. Penelitian ini baru-baru atau sudah lama? Sudah dari 2000 berapa ya? Sebentar Om. Butuh contekan. 2003 sama 2012. Oh, oke oke. Saya kalau heartband soalnya di 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu waktu sharing di teman-teman psikologi UI Ya. itu memang ada apa risetnya yang melakukan terhadap transparasi otak. Mhm. Oh sorry, transparasi jantung Jantung. itu berubah kepada behavior gitu kan. Yes. Ya kalau bagi saya sih sebenarnya lebih kalau saya bagi orang awam sebenarnya adalah dengan kita tahu ada 3 ahli ini, so what? Nah itu menjadi pertanyaannya. Betul. Ralat ya Om ya. Tadi saya salah ngomong. Outbreak itu tahun 91. Penemunya adalah Prof. Dr. J. Andrew Amor. Dia yang bilang tadi tuh di bukunya Neurobiologis, Neuroscience, adanya neurotransmitter. Yang kedua tahun 1998 itu Dr. Michael Gerson. Oke, Michael saya Gerson. ralat ya. Terus Sip, sip. apa sih pentingnya kita tahu gitu ya? Apa pentingnya kita tahu di kondisi Ada sekarang 3. kekinian? Nah, ada 3 itu pentingnya buat apa sih? Ya kalau tadi saya boleh menganalogikannya bahwa headburn itu bertindak sebagai pemikir, apa logika, tapi kan ada filter lain yang harus disaring kan ya. Nah, salah satunya heartbrain ini sebagai nurani atau atau kolbu. Inilah cikal bakalnya belief kita terhadap keyakinan ataupun sesuatu yang mendorong kita. Motivasi ada di sana. Nah, kalau gut brain ini nyali gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita hanya menjalankan fungsi 2 otak aja? Misal hanya otak dan jantung. Mhm. Karena termotivasi untuk jadi kaya, kita membuat sebuah planning, kita pengen punya usaha, kita udah melihat memodeling restoran ini, restoran itu, akhirnya kita cuma berkutat pada memikirkan, termotivasi, bikin. Mhm. Hanya planning gitu loh, Mhm. hanya plan aja. Nah si gut brain-nya nggak diajak ngobrol, akhirnya nggak jalan-jalan, gitu. Lalu kalau yang dipakai hanya head brain dan gut brain. Head brain mengatakan, ini lo lapar, lu nggak punya duit, Mhm. gitu kan. Gut brain, ya udah kita nyolong aja. Yang penting kebutuhan terpenuhi. Heart brain, agamanya nggak diajak ngobrol tentang modalitas spiritual yang ada di heart brain ini nggak diajak ngobrol. Jadi ekologis nggak Om? Ya jadi nggak pas gitu. Nggak pas. Terus kalau cuman heart brain dan gut brain aja, orang ini berperilaku baik, welas asih kepada semuanya, bahkan nggak pandang bulu. Ujung-ujungnya apa Om? Tingkat kewaspadaannya, logikanya nggak main. Mhm. Ya kan, jadi gampang dimanfaatin, gampang dibodohi, bahkan orang itu nggak sadar sedang diperalat.
dimanipulasi dan segala macam. Yes. Makanya Allah tuh merawat ciptaannya dengan menurunkan firman ya Om. Kalau nanti Om Rahmat tahu ayatnya bahwasanya kita ini sebisa mungkin menghindari dari kemunafikan. Artinya beda pikiran, beda kata, dan beda perilaku. Sebenarnya Allah tuh sudah memperkenalkan multi brain ini Om. Bahwasanya kalau kita mau bertindak, kita harus laraskan antara pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Gitu Om. Saya begitu menjelas barusan itu, triggernya adalah muncul tentang konsep kesadaran terhadap multi-brain ini. Kemudian karena dari apa yang dicontohkan kan bentuk-bentuk sebuah self-talk, bentuk sebuah kontemplatif yang itu adalah berbicara tentang awareness. Jadi ngomong awareness adalah, saya ingat banget video dari BBC Broadcasting saat dia cerita tentang otak dan segala macam. Kalimatnya itu hari ini saya masih ingat. This is what make you to be you, me to be me, and what make us be different. We call it with awareness. Jadi kalimat dia itu bagi saya kemudian, so what the conscious guy itu, so what the conscious kan tadi gitu. Di mana itu? Nah, di mana itu letaknya gitu. Jadi itulah dari kalau contoh di gambaran tadi kan itu kan conscious tadi ya, kesadaran, awareness tadi di sana ya. Tiga multi brain ini, dan ada tadi ada head, kemudian ada heart, dan kemudian ada gut brain ini sendiri. Gut brain-nya lah khususnya di sini. Itu bagaimana melihat tentang konsep conscious ataupun tentang konsep awareness itu sendiri? Meskipun conscious itu adalah Carl yang mempopulerkan gitu ya. Gambarannya seperti apa di sini? Kalau saya mau bertanya baik, malah selama ini kita nyadarin ada pikiran sadar, bawah sadar. Pernah nggak kita nyadarin pikiran atas sadar? What we name it itu sih ya. Kalau saya adalah meletakkan itu adalah only about kesadaran gitu. Kesadaran ya. Jadi kalau terserah lah. Kalau Pak Rodi ngomong samping sadar gitu ya. Samping sadar, kanan sadar gitu. Pojok sadar gitu. Kalau Pak Rodi ngomongnya begitu. Tapi arahnya kan kesadaran gitu. Lebih kepada konteks kesadarannya gitu. Ya. Mau di atas, mau di bawah, mau di dalam gitu ya, mau di luar gitu. Konsepnya dengan kesadaran ini bagaimana dengan tiga brain itu? Oke, kalau kita pernah ya Om ya, kita pernah mempelajari ya yang part terapi ataupun self talk ataupun self ego ataupun sebutannya apalah, kita ngobrol sama diri kita sendiri. Itu sebenarnya kita sedang ngobrol sama kita, atau ngobrol sama memori kita, atau ngobrol sama siapa sih di dalam diri kita. Nah, ujung-ujungnya kan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan ini sesuai nggak sih dengan resource yang kita punya. Nah, nyimpannya itu ada di head, ada di heart, ada di gut. Gut itu, makanya kan orang Jepang tuh ya kalau misalnya dia bunuh diri, dia nggak nusuk kepalanya atau jantungnya, karena menaruh jantung itu tempat yang paling mulia, otak tempat yang paling mulia, makanya dia menusukkan pedangnya tuh di ususnya, karena yang dia sebel terhadap dirinya adalah perilakunya. Karena perilakunya itu mengotori kesadaran akan spiritualnya, kesadaran akan cara dia berlogika, seperti itu Om. Jadi kalau konsep kesadaran itu sendiri, kalau ngomongin ya orang sabar tuh nggak ada batasnya, tapi bener juga sabar itu bukan kata kerja pasif kita berdiam diri, tapi sabar itu kata kerja aktif, struggle to surrender, awareness to mindfulness. Siapa sih yang mengisi kolbu kita ini gitu? Sesungguhnya dekatnya manusia itu ketika kita bersujud kan Om. Nah kita bersujud itu kita sedang menghubungkan kesadaran yang paling tinggi antara heart brain dan head brain. Nah di penelitian terbaru kurang lebih ya sekitar 10 tahun yang lalu, ini ada kelenjar yang namanya pineal. Menghasilkan hormon melatonin Om. Hormon melatonin yang lagi dibutuhkan sama saudara-saudara kita yang sedang berjuang di COVID. Kalau mau ningkatin sistem imun, ya kita harus sering-sering mengaktifasi kelenjar pineal ini, melatonin ini. Makanya beruntungnya kita sebagai umat muslim sudah dianjurkan
sholat sunnah yang berasa wajib, tahajud kan Om. Mhm. Nah, syaratnya mengaktifasi kelenjar pineal ini ya di sepertiga malam. Betul. Hening, mata nggak ada cahaya yang masuk, dan kelenjar ini bisa aktif. Gitu. Walaupun ada hormon yang bisa membunuh kortisol, itu ada yang sifatnya terendah adalah dopamin. Itu hanya sementara dan itu malah menimbulkan efek Adiksi. ya adiksi yang kurang bagus. Ada juga yang di atasnya dopamin itu serotonin, itu cinta dan kebahagiaan. Di atasnya lagi ada endorfin. Ini yang biasa dipakai untuk anestesi, untuk dokter menghilangkan rasa sakit. Nah, yang paling tinggi ini melatonin. Ini bisa membunuh virus, Om. Nah, letaknya di situ tuh, Om. Ketika kita bisa menselaraskan antara heart dan head, itu buktinya adalah kita mau bersujud. Masuk pertanyaan saya tadi adalah dari ketika brain ini mengkonsepkan Kesadarannya kemana? kesadaran itu seperti apa, Bu, sebelum kemana? Jadi Oh, jadi karena saya merujuk dengan penjelasan tadi kan di head itu kan bagian yang melogikakan. melogikakan. Karena waktu yang saya dapat tentang bagaimana tentang konsep itu kesadaran itu adalah kesadaran itu muncul karena ada sesuatu yang kemudian dibandingkan terdapat perbedaan, perbedaannya kemudian menjadi sebuah kejelasan. Kejelasan inilah yang dimaksud dengan awareness. Kesadaran. Ya, itu kan efek karena memang itu tandanya orang berpikir kan itu Ya, membandingkan, mengurut-urutkan, ada parameternya. mengelompokkan. Itu kan tanda orang adalah mikir gitu kan. Yes. Nah, kalau pada proses yang tadi adalah heart Head. dan kemudian juga gut, Hmm. kesadaran itu dia akan terproduce seperti apa? Akan terproyeksikan seperti apa dari dua brain yang tadi? Atau jangan-jangan memang kesadaran miliknya head? This is my question. Nah, jadi Dan sebuah pertanyaan adalah yang menarik bagi saya dari penjelasan dua hal tadi. oh, jadi mudah-mudahan saya bisa mengejawantakan ya gitu maksudnya. Jadi munculnya dari mana sih lu menyadari apa yang lu pikirkan? Pasti kan sebelum kita melakukan sebuah tindakan ya, gitu ya. Mhm. Pasti kita bertanya, ini tindakan saya benar apa enggak sih? Melanggar norma atau enggak sih? Mhm. Norma itu parameternya dari mana sih, Om? Hanya yang diingat, terus masuk ke sini. Nah, di sini tuh yang adem. Kalau dia masuk ke sini, apa yang kita lakukan, ini rasanya tenang, Om. Karena ada belief gitu loh. Mhm. Kalau perilaku, itu ya masa bodoh. Lingkungan dulu mengajarkan dia seperti itu, misalnya dia melakukan kejahatan adalah bagian dari lingkungannya. Dia melakukan kebaikan karena memang lingkungannya baik. Jadi terbentuk norma yang ada, dia menyimpan dari fakoknya, apa yang dilihat dari sekelilingnya. Akhirnya dia punya pemaknaan, Om. Pemaknaan di heart brain-nya itu sendiri. Akhirnya jadi belief, jadi spiritual di sana, Om. Makanya kita beribadah itu kan bukan gerakannya, tapi apa after kita setelah ibadah. Apa yang kita dapatkan setelah kita ibadah. Berarti udah main tuh heart brain-nya. Mungkin itu Om yang saya sedang berusaha mengejawantakan maksud dari kesadaran tadi, Om. Kita sadar untuk berpikir bahwasanya yang kita lakukan itu sesuai ekologis atau enggak. Jadi kita sadar untuk menyimpan dalam benak bahwasanya ini emosional yang membangkitkan atau malah mensabotase atau malah menjerumuskan kita. Bahwa perilaku itu, kalau perilaku itu kan enggak, otak itu sendiri kan ya, otak itu sendiri kan nggak bisa bedain mana yang benar mana yang salah. Benar nggak sih Om? Setuju nggak sih Om? Ya udah jelas lah. Artinya kita pasti akan diberikan sebuah alert yang memang itu adalah bukan hanya persoalan benar atau salah. ucapan, bukan ucapan tapi ya barometernya ada di dalam ya memang kita nggak bisa bohong itu ada. Yes, Dan itu kita di sadar itu ada gitu. Nah, udah bisa ya Om ya. Mudah-mudahan terjawab ya Om ya. Sadar itu ada. Beras sih pertanyaannya Om Rahmat. Emang kalau ditanya sama guru suka keringetan loh Om. Enggak, itu bukan ujian, artinya adalah yang menarik ada penjelasan bagian 3 tadi. Dan yang saya selama ini kan kesadaran ya seperti yang saya sampaikan tadi, urut-urutan kesadaran tadi itulah ya. Ada thing, ada sesuatu, apapun itu.
dibandingkan, Feeling. setelah dibandingkan kemudian dia bisa dibedakan dan dapatlah kejelasan gitu. Yes. Kejelasan inilah nanti awareness, dan kejelasan ini bertambahnya waktu karena nanti dapat perbandingan baru, Baru dia akan berubah. meluas lagi dia. Meluas. Meluas lagi kesadaran dia. Oke, Sep, luar biasa. Terima kasih Mas Adi, ini dahsyat sekali tentang multi-brain ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika keseharian ini adalah, kalau yang tadi saya menangkap, sebenarnya adalah bukan hanya persoalan kita tahu apa, tapi yang paling penting kemudian bagaimana lah ketiga-tiga ini selaras agar kita itu menjadi manusia yang seutuhnya gitu ya. Yes, benar. Kurang lebih gitu. Terima kasih banyak Mas Adi dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih Om Rahmat. Insya Allah, ini mudah-mudahan mau lagi nanti diajak lanjutannya gitu ya. Ini menarik Iya, gitu ya. iya. Kita nih Siap. kita belum kulit nih ya, masih masih Masih- masih disejajarkan gitu ya. Masih rambutnya Om. Ini belum kulit, nanti insya Allah kita gali lebih dalam yang hakikatnya lah bagaimana agar kita adalah bisa memberdayakan diri dengan resources yang ada ini. Amin, amin, amin. Saya Rahmat Syah dan Saya Adi Prasetyo Purnomo. sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.